wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang banyak, terutama nikmat sehat dan juga nikmat iman, ya. Pada usia di atas berapa Pak? 50 ya? Masih diberikan sehat, Masya Allah, ya. Alhamdulillah, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, ya, tema kita adalah al-imanu billah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara iman adalah keyakinan, ya, kepercayaan. Amana yu'minu imanan, ya, percaya. Ya, meskipun dalam hal tertentu tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita yakin. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, artinya keyakinan yang kuat, ya. Tidak hanya sekedar percaya, tapi kuat. Yang kekuatannya itu sampai mampu menjaga dirinya dari godaan yang kuat pula. Contoh Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah setelah masuk Islam dengan iman yang kuat, keyakinannya kepada Allah sangat kuat. Suatu ketika Bilal bin Rabah itu disiksa oleh tokoh kafir Quraisy, ya. Dilepas bajunya, diikat tangan dan kakinya, diseret dengan kuda di atas padang pasir di tengah terik matahari yang panas, ditambah dengan beban batu. Ya Bilal, kembalilah kepada agama yang lama, menyembah berhala. Tapi apa yang terjadi? Ya, tekanan demi tekanan tidak mampu menggoyahkan iman Bilal. Kata Bilal, ahad, ahad. Sehingga siksaan yang begitu keras dan kuat itu masih dikalahkan keyakinan yang lebih kuat yang ada dalam diri Bilal. Nah, ini keyakinan yang kuat kepada Allah itu, kalau keyakinannya belum kuat, ya, bifulus ya mampus. Dikasih sedikit fulus ya sudah goyang, ya. Janganan fulus, kasih rokok aja udah berubah kok. Ya, tadinya milih hijau, warna hijau, begitu dikasih rokok milih warna kuning misalkan. Berubah. Nah, al-imanu billah, keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, ya. Ya. Yaitu ahad. Suatu ketika orang kafir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kalau Tuhan kami itu jelas ada wujudnya, ada barangnya, maksudnya ada bendanya, ya, berupa apa? Berhala-berhala yang ditaruh di tempat-tempat mereka, yang setiap hari dikunjungi. Kalau mau kerja mampir dulu, ya, jadi laporan dulu.
Lalu kalau Tuhanmu bagaimana? Rasulullah mengatakan, ya, Allah berfirman surat Al-Ikhlas turun menerangkan tentang Tuhannya orang Islam. Qul, katakanlah Muhammad, Allahu ahad, Allah itu ahad, Esa. Nah, satu ayat ini adalah menjadi dalil yang kuat untuk membantah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Qul huwallahu ahad. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Laqad kafara, sungguh telah kufur, alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha, sungguhnya Allah itu thalithu tsalatsa, ya, tiga atau trinitas. Ini kalau ingin mengetahui, ya, bahwa Tuhan lebih dari satu itu adalah suatu kebatilan atau kufur, nah ini dalilnya. Bagi umat Islam, ya khususnya umat Islam, bahwa Allah itu ahad, harga mati. Allah itu esa, harga mati, tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipakai untuk pura-pura, ya. Kecuali dalam Al-Quran dikatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang itu dipaksa betul, ya, dengan ancaman nyawa mungkin, lalu kemudian wa qalbuhu, sementara hatinya mutmainnun bil iman, tumakninah dengan iman, ini masih diperbolehkan, Pak. Jadi kita berkata kufur karena dipaksa, karena kita tidak sanggup, karena keimanan orang itu beda-beda. Kalau Bilal lebih baik berkalang tanah daripada mengucapkan, meskipun Bilal mampu untuk berpura-pura itu bisa, tapi itu tadi, kecintaannya kepada Allah itu sangat kuat sehingga menghilangkan rasa sakit, mengalahkan rasa sakit. Banyak kisah-kisah orang-orang yang dipenjara karena membela agamanya sejak zaman dulu, ya. Contoh Imam Ahmad bin Hambal itu keluar masuk penjara itu biasa, Pak, ya. Sebentar masuk penjara, sebentar keluar, sebentar masuk. Karena apa? Karena mempertahankan al-haq, ya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu disuruh mengatakan Al-Quran Al-Quran itu makhluk. Nah, Imam Ahmad bisa saja sebenarnya dia menyebut begini, ya, dengan telunjuknya, ya, yang maksudnya ini makhluk. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal seorang imam, diikuti, dipanut, menjadi panutan, maka bila saja saat itu beliau mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin dirinya selamat, tapi banyak umatnya yang tidak akan selamat, akan mengatakan Al-Quran makhluk. Itu pentingnya konsisten seorang tokoh itu di situ, karena akan berdampak pada umat yang mengikuti orang awam khususnya. Makanya jangankan tokoh agama, ya, tokoh nasional aja harus konsisten dalam pernyataannya, itu harus konsekuen. Kalau enggak, waduh, bisa membahayakan bangsanya. Apalagi seorang imam, seorang ulama harus konsisten, ya, konsisten. Nah, qul, katakanlah Allahu ahad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, ya. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita ini, hari-hari kita ini selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur, ya, kita butuh apa?
oksigen, ya, bergantung kepada Allah. Butuh air, bergantung kepada Allah. Allah kalau tidak menurunkan air, ya, maka manusia tidak bisa mencari air. Apalagi semuanya. Hakikatnya kita makan nasi itu kita bergantung kepada Allah, karena nasi itu tumbuh karena air dan matahari. Air itu turun dari langit, ya kan? Dan yang menurun adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Samad. Lam yalid, Allah tidak beranak atau tidak melahirkan. Ya. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Walam takun lahu sahibah, Allah tidak mempunyai istri. Bagaimana kemudian mereka menuduh punya anak? Ya. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Lalu kemudian, ya, kalau ada suatu keyakinan bahwa ada Tuhan anak, Tuhan Bapa, atau Allah punya anak kemudian dituhankan, ini sungguh menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada kezaliman yang lebih besar selain orang yang menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, lam yalid walam yulad. Ya. Karena Allah itu bukan makhluk, Allah bukan benda. Allah itu khalik, Allah itu pencipta. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang serupa dengannya. Makanya tidak bisa kemudian dibayangkan. Kalau misalkan dalam Al-Quran Allah memiliki wajah, kemudian kita bayangkan, nggak bisa. Kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang sudah pernah kita lihat. Mungkin membayangkan mantan kita dulu, ya. Yang di belakang yang batu-batu kayak punya mantan, ya. Ya, kalau membayangkan sesuatu yang pernah ada itu bisa, tapi pernah kita lihat maksudnya. Makanya laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengannya, dan kita tidak boleh mempersonifikasikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjisimkan Allah tidak boleh. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, penguasa seluruh alam semesta. Qulillahumma malikal mulki, kul, katakanlah Allahumma, ya Allah, malikal mulki, yang memiliki seluruh kerajaan. Ya. Kerajaan milik Allah, termasuk kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kadang manusia itu suka ngaku-ngaku, ini rumahku, ini mobilku, ini harta kekayaanku, ya, ini istriku, ini anakku, ini suamiku. Ya, kalaupun dia ngaku, sebenarnya pengakuan itu hanya sebatas di lisan, ya, karena harganya akan pergi. Ya, idza tufinal mayit, bila mayit itu, atau idza mata, jika seseorang itu mati, yatba'ul mayit salasah, orang yang mati itu akan diikuti oleh 3 golongan. Yang pertama ahluhu, diikuti oleh keluarganya, ngantar. Wa maluhu, yang kedua hartanya ngikut, mungkin diantarkan oleh mobilnya, ambulan. Wa amaluhu, dan yang ketiga yang ikut adalah amalnya. Ya. Lalu yang kedua pulang,
Falamatu final mayit, ketika mayit itu dikubur, dimakamkan, selesai dikubur, yang dua pulang, golongan dua golongan. Ahluhu wa maluhu, keluarganya pulang, mobilnya juga pulang. Tinggal satu golongan, itu amaluhu, amalnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Allahumma malikal mulki, engkaulah pemilik seluruh kerajaan, engkaulah pemilik seluruh jabatan kekuasaan. Makanya hakikatnya kita punya jabatan apapun, hakikatnya itu adalah atas kuasa Allah, ya. Jadi lurah itu atas kuasa Allah, jadi pemimpin masyarakat atas kuasa Allah, dan memang dikehendaki Allah, ya. Ada orang yang dikehendaki jadi, ada yang nggak jadi, masing-masing ada hikmah. Nah, hadirin rahimakumullah, tu'til mulka, engkau ya Allah memberikan kekuasaan, jabatan, kedudukan itu mentasa kepada orang yang engkau kehendaki, ya. Jadi kalau para caleg, para capres itu paham ayat ini, Masya Allah, nggak ada cebong kampret, nggak ada perseteruan salahnya, nggak ada, ya. Karena dia kalau katakanlah kampanye dan lain sebagainya itu ikhtiar dia, bagi-bagi sembako ikhtiar dia. Nah, jadi hendaknya itu ini, ya. Tu'til mulka, engkau berikan kekuasaan itu kepada engkau yang orang yang kau hendaki, mantasa wa tanzi'ul mulka, dan engkau cabut kekuasaan mimman tasha, dari orang yang engkau kehendaki. Banyak kan akhir-akhir ini kasus peristiwa, ya. Ya, seseorang punya jabatan luar biasa, punya kewenangan luar biasa, tapi dalam hitungan yang tidak lama, kalau Allah berkehendak, Allah cabut kuasa itu dengan mudah. Makanya kita sebagai orang beriman, ketika menginginkan meraih sesuatu harus dengan cara yang mulia, sehingga kalaupun jatuh dengan cara yang mulia. Tapi kalau kita menggapai sesuatu, meraih sesuatu dengan cara yang tidak mulia, bisa jadi nanti akan jatuh dalam keadaan tidak mulia. Ini makanya kalau kemudian kita dapat kedudukan dalam kondisi apapun, kita kembalikan hakikatnya ini yang ngasih Allah, dan ini adalah amanah, ya, amanah. Maka orang-orang dahulu itu kalau dapat kedudukan tuh nangis, ya, istighfar, ya. Karena apa? Takut, amanah, ya. Jadi kalau dapat kedudukan, dapat jabatan tuh takut, ya, dan istighfar, ya, menangis, amanah. Bahkan tuh nyuruh orang lain, jangan aku, dia saja. Nah, zaman sudah berubah. Sekarang akhir zaman terbalik. Orang jujur tidak dipercaya, orang khianat dipercaya. Itu sudah ada dalil hadisnya itu, ya. Tanda-tanda akhir zaman, wa yu'tamanul kadzib, orang pendusta dipercaya. Ya. Sementara wa yukadzabus shadiq, orang jujur didustakan. Nah, ini sudah ada, Pak. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Nah, wa tanzi'ul mulka mimman tasa' wa tudhillu wa tu'izzu man tasa', engkau muliakan, engkau tinggikan, ya, orang yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasa', dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ya. Allah itu Al-Mu'izz, yang memuliakan, dan Allah Al-Mudhil, yang bisa menghinakan orang. Jadi mulia tidaknya itu juga atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair, di tangan engkau ya Allah segala kebaikan, ya. Biyadikal khair, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya ketika
setelah memahami ayat ini kita akan menjadi orang yang pertengahan, ya. Tidak jumawa, ya, juga tidak minder. Kalau dapat sesuatu tidak sombong. Ketika tidak dapat juga tidak putus asa. Hadirin rahimakumullah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak butuh bantuan. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam hitungan 6 masa, 6 hari. Tidak butuh bantuan. Apakah Allah mampu menciptakan lebih cepat dari 6 hari? Allah mampu. Itu hanya karena ada hikmah, ada pelajar, supaya ada hikmah, ada pelajaran bagi manusia. Nah, hadirin rahimakumullah. Allah mampu. Allah mampu. Dan Allah tidak butuh sekutu, ya. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Allah adalah Khalik, ya, pencipta. Berarti selain Allah adalah makhluk, malaikat makhluk, para nabi makhluk, ya. Cuman kalau Al-Quran adalah kalamullah. Kalau kertasnya ya makhluk, Pak. Kalau kertasnya itu makhluk buatan PT Leces, ya kan? Tapi kalau ayatnya yang kita baca, yang kita bunyikan itu kalamullah. Ada ucapan Allah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, otomatis karena Allah itu Khalik, maka Allah yang berhak disembah, berhak diibadahi. Ya. Masa makhluk menyembah makhluk? Makhluk mestinya menyembah Khalik. Ya. Sama-sama makhluk kok disembah? Sama-sama produk. Sama-sama diciptakan kok disembah. Nah, Maha pemberi rezeki, ya, Maha pemberi rezeki. Kalau tadi Allah pencipta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah Allah Tuhanmu, la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Siapa? Dia adalah khaliqu kulli syai', pencipta seluruh makhluk atau segala sesuatu. Maka fa'buduhu, oleh sebab itu sembahlah Dia, karena Dia, Allah adalah khaliqu kulli syai', pencipta seluruh makhluk. Wa huwa, dan Dia Allah ala kulli syai'in wakil, maha pemelihara atas segala sesuatu. Nah, ini berikutnya, Allah adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki atau Razik, ya, Razik. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk Allah ini tidak ada satupun yang terlantarkan. Kata Allah di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini. Binatang melata, Pak, ya, tidak punya akal. Illa melainkan Allah rizquha, rizkinya dijamin oleh Allah. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui mustaqarraha, tempat berdiam binatang itu, wa mustauda'aha, dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin. Kullun, semuanya fi kitabim mubin, tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, binatang itu tidak punya akal dan tidak pernah khawatir akan rezeki besok makan apa, enggak ada. Sementara manusia punya akal, sering khawatir. Kalau punya akal otomatis kan sebenarnya bisa ini, Pak, ya, bisa berpikir, bisa berkreasi, bisa berinovasi, bisa ikhtiar, bisa merencana. Enggak perlu khawatir sebenarnya. Wong binatang aja yang nggak sepinter kita nggak khawatir. Sering saya contohkan, ya, kalau ada cicak, Pak, perhatikan, cicak itu makanannya terbang,
Cicak nggak punya sayap, makanannya selalu serangga. Sampean kasih weci nggak gelem. Cicak itu dia tidak bisa terbang, hanya merayap di dinding. Tapi kalau sudah jatahnya dia lapar dan Allah kasih rezeki, tiba-tiba dengan takdir Allah serangga itu mendekat, gak semayanan, mendekat, ya terbang, pokoknya terbang. Ya mungkin dia nggak sadar kalau itu ada cicak, tapi dia berarti jatahnya cicak dimakan. Itu terus sunatullah itu berlaku terus, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita tanamkan kepada diri kita dan mungkin anak-anak kita yang belum ngaji itu ya. Kadang ada paradigma. Kadang orang dewasa ngomong kepada anak ya, anak kecil. Misalkan dia waktunya mondok. Lah kamu wong anak kalau di pondok kan nanti anak istrinya dikasih makan apa? Loh. Kan ada Pak gitu. Nek di pondok kan nanti anak istrinya dikasih makan apa? Pikirnya itu ya dikursuskan, dileskan apa matematika dan sebagainya gitu supaya bisa makan gitu. Ya, paradigmanya. Kalau nanti belajar agama, anaknya nggak sih makan apa? Nggak belajar keterampilan gitu, life skill misalnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Itu pemahaman yang tadi pemahaman keliru. Ya. Karena semua orang itu telah dijatah rezekinya. Dalam hadis di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ya, fase penciptaan manusia 40 hari pertama berupa nutfah ya, cairan. 40 hari kedua berupa alaqah, darah. 40 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Serat 40 kali 3 120 hari atau 4 bulan ya. Itu baru ditiupkan rohnya, lalu sekaligus ditetapkan ya, rizkinya, matinya, jodohnya, dan ditetapkan apakah dia bernasib bahagia atau celaka. Cuman ini rahasia, semuanya ini rahasia. Setiap janin yang ditiupkan ruhnya ditetapkan jatahnya, rezekinya, cuma dirahasiakan. Nanti kalau dikasih tahu, oh kamu nanti akan jadi kaya, nggak kerja, nggak ikhtiar, bisa jadi kan begitu. Atau kalau dikasih, oh kamu nanti celaka, sudah pesimis dalam hidupnya, makanya dirahasiakan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan kesulitan yang dihadapi. Wa yarzuqhu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga. Ya. Pagi-pagi wis ono, kalau di kampung isu-isu wis ono wong ngenteri jangan. Jangan itu sayur, Pak. Ya, soalnya kemarin tuh tetangga sebelah itu selamatan, ya berkatan, sisa banyak pagi-pagi diantar, ya. Nah, begitu diantar, ya, qadarullah, ujian keimanan. Jangannya itu, sisa berkatnya itu, karena nggak ada kulkas. Agak basi, keluar kata-kata, akhirnya mencela makanan. Nah ini hadirin rahimakumullah, yang ngasih juga harus introspeksi, yang menerima juga harus sama ini. Ya, kalau ngasih orang itu yang terbaik. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman atau tidak sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhi, sehingga dia itu mencintai saudara ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai dirinya. Kalau ngasih ya juga sesuatu yang kita sendiri juga senang. Nah, itu. Jangan wis gak seneng diwahno. Nah.
Itu pernah ada kisah yang luar biasa ya. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu pakai gamis bagus gitu. Terus sahabat yang lain tuh memuji, ya Umar, ya Amirul Mukminin, bagus sekali bajumu. Langsung apa? Amirul Mukminin itu melepas bajunya, tinggal mungkin kaos dalam ya, langsung dikasihkan Pak. Masya Allah, baju yang dia pakai, yang dipuji tadi dikasihkan. Aduh, ini berat ya. Kita udah tahu ilmunya tapi berat. Kita ngasih itu kalau sudah nggak dipakai baju kita ya, di lemari yang nggak sudah dipakai itu, daripada dibuat sarangnya tikus, dibagi-bagikan aja kan gitu. Hadirin rahimakumullah. Innallah wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka Allah yang mencukupinya. Ya. Kalau ingin tahu orang bertawakal dicukupi Allah itu banyak Pak. Di rumah sakit itu orang-orang yang terbaring di atas ya ranjang di rumah sakit itu rata-rata ya sudah bertawakal kepada Allah, tapi dicukupi ya. Datang orang menjenguk, bawa uang, bawa makanan, sampai nolak-nolak ya, karena sakit dikasih sakit lambung dikasih makanan sing apa ayam geprek, ini nggak cocok. Nah, hadirin rahimakumullah, berbicara tawakal ini adalah Rasulullah menggambarkan tawakalnya burung. Lau annakum, sekiranya kalian tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul, bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberi rezeki burung. Bagaimana? Ya. Taghdu khisaman, pagi dia keluar perutnya kosong, wataruhu bitonan, sore hari dia pulang perutnya penuh. Ya. Jadi berangkat tadi nggak punya bekal, tapi dia tawakal. Lalu dia ikhtiar. Makanya konsep tawakal dengan ikhtiar itu bagaikan dua sisi mata uang, tidak boleh ditinggal satu sama lain. Ketika seseorang berikhtiar harus tawakal ya, wis buka warung ditulisi ayam geprek 5.000 kowede ya. Itu kan ikhtiar, barangnya murah, enak, pinggir jalan, parkirnya luas ya. Harus tawakal. Setelah itu tawakal. Begitu juga tawakal tidak boleh meninggalkan ikhtiarnya ya. Tawakal, jualan makanan tawakal, tapi masaknya sudah asal-asalan, nggak ada ikhtiar, tidak ada upaya untuk memuaskan pelanggan. Nah ini. Hadirin rahimakumullah, innallaha bari'un, dan seterusnya ya. Jadi di sini ada kalimat wa yarzuqhu, Allah memberi rezeki ya orang bertakwa dari arah yang tiada diduga. Kata kuncinya, siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Faqultu astaghfiru, maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru, mohonlah ampun, rabbakum, Tuhan kalian. Mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Inna sungguhnya dia Allah, kana ghaffara, adalah maha pengampun. Maka setelah itu apa? Yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Jadi hadirin rahimakumullah, bila terjadi kemarau panjang atau enggak hujan-hujan, ini bisa kita namanya istighosah, meminta kepada Allah ya, dengan menyebut nama Allah, istighfar tadi, istighfar yang banyak, niscaya dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan, termasuk menurunkan rezeki, karena hujan itu identik rezeki.
Nah, kalau kita banyak istighfar, Pak, insya Allah kita akan banyak kemudahan. Ya, banyak istighfar, banyak rezekinya. Ya. Orang yang selalu istighfar tidak punya kesempatan untuk melakukan amalan yang sia-sia. Contohnya suudzon, buruk sangka. Ya, banyak istighfar. Yang pedagang banyak istighfar supaya enggak ngerasani tetangga sebelah. Yang di kantor banyak istighfar. Yang di rumah banyak istighfar. Ya, istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Niscaya yursil sama alaikum bidrara, Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah membanyakkan harta, wa banina, dan anak-anakmu. Ya. Kalau kurang harta, banyak istighfar, niscaya Allah memperbanyak harta. Kalau belum punya anak, banyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan dia bisa beranak. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri didatangi banyak orang, ya, ya, segala macam apa itu namanya keluhan, ya. Kalau orang sekarang mungkin datang, ya Imam, kula ini nggak ada utang tapi dari yang pun istighfar. Ya Imam, kula niku sudah menikah sekian tahun belum istighfar. Ya Imam, pokoknya terus istighfar. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri. Ya. Mudah, ya, sederhana, ya, cuman tinggal yang berat istiqomah. Astagfirullah, sekali masih mampu, 2 kali mau 3 kali. Tapi terus ini nanti keluar dari masjid sepeda motoran, ya, masih istighfar sampai depan sana. Nanti sampai sana sudah lupa. Nanti rahmatullah. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, nanti rahmatullah. Suatu ketika Nabi Zakaria itu setiap hari menemui siapa itu? Maryam, ya, di mihrabnya. Ya. Lalu kemudian di tempat ibadahnya. Suatu ketika dia mendapati makanan di sisinya. Biasanya Zakaria itu ngantar makanan untuk Maryam, ya, yang berada di mihrab di tempat ibadahnya dia. Tapi suatu ketika kaget Zakaria. Ya, kullama dakhala alaih Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, wajada indah rizqa, dia dapati makanan di sisinya. Qala ya Maryam, maka Zakaria bertanya kepada Maryam, ya Maryam, anna lagi hadha, wahai Maryam, dari mana ingin kau beroleh? Qalat, Maryam berkata, huwa, makanan itu min indillah, dari Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yarzuku, memberi rezeki mayyasa, orang yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, ini ada peristiwa ajaib, Pak, tapi nyata. Ya, berita ini ada dalam Al-Quran, tidak ada di Detik News. Jadi di Al-Quran kan banyak berita dari langit, ya, benar, ya, valid. Masa kita nggak percaya? Nah ini Maryam itu di mihrab itu dapat makanan di sisinya, di sampingnya. Kata Zakaria bertanya, loh Maryam, ini dari mana? Innama huwa min indillah, oh itu dari Tuhan. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pelajarannya apa? Allah itu pemberi rezeki. Ya. Lalu kemudian Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan, ya. Semua ini kita ini, ya, Allah itu kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari tadinya sesuatu yang mati. Setelah dihidupkan nanti kita akan mati, dan ketika
datang hari kiamat, Allah memerintahkan malaikat Israfil peniup trompet untuk meniupkan meniupkan trompetnya 2 kali. Yang pertama akan datang angin, ya, kemudian manusia mati semua. Tiupan yang kedua akan turun hujan rintik-rintik, kemudian membangkitkan semua manusia yang sudah mati yang berada di dalam tanah. Ya, wa idzal quburu bu'tsirat. Lalu keluarlah dari tanah itu, dari kubur-kubur itu, ya, manusia yang sudah mati tinggal tulang tadi kemudian muncul, ya, menjadi wujud baru, ya. Tapi ruhnya ruh kita, ya. Lalu digiring ke padang mahsyar, tempat yang sangat luas, dan situ kita akan mengalami beberapa tahapan fase-fase. Ma'asyiral muslimin, Allah yang menghidupkan, begitu pula Allah yang mematikan. Wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, turja'un, kalian semua akan dikembalikan. Maka menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, ya. Jaga sholat 5 waktu, ya, jangan sampai bolong, terutama subuh, ya. Kemudian membaca Al-Quran meskipun sedikit tapi istiqomah. Kemudian juga beramal amal soleh yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.